Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, menjadi murid itu artinya kita harus belajar daripada Tuhan Yesus. Nah, untuk belajar dari Tuhan Yesus, maka kita perlu rendah hati dan selalu ingin memahami apa yang Tuhan maksudkan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang, termasuk kita sebagai orang Kristen, pastilah memiliki keterbatasan untuk memahami Tuhan dan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang kita tidak dapat lihat atau sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di dunia ini banyak orang memberikan pemikiran-pemikiran mereka sendiri tentang sesuatu yang tidak kasat mata ini, sesuatu yang tidak kelihatan. Dan memang, saudara-saudara, ada saja yang mengikuti pandangan-pandangan seperti itu. Saudara, kita sebagai orang Kristen ada kalanya mengalami kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Nah, saudara, waktu kita mendapat kesulitan terhadap semuanya itu, bagaimana kita meresponinya? Saudara, salah satu hal yang sangat penting dari seorang murid adalah kita mau belajar. Nah, saudara, di dalam pembelajaran itu, ada kalanya kita belum bisa memahami. Disitulah, saudara, kita perlu rendah hati. Kita terus belajar dengan rendah hati, minta pimpinan Roh Kudus, biar Tuhan di dalam anugerahnya menolong kita memahami firman Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-20. Kita membaca ayat 27 sampai dengan yang ke-40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kepemimpinan religius orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, maka mereka terbagi di dalam faksi-faksi. Yang terdapat di dalam bagian firman Tuhan kita baca, ada 2 faksi di sini terkait dengan pengajaran teologi mereka. Yang pertama adalah faksi daripada orang-orang Saduki. Yang kedua adalah faksi daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Saudara, kedua faksi ini mempunyai teologi yang berbeda.
Orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati, termasuk tidak percaya adanya malaikat. Namun orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka percaya akan hal itu. Dan pada kisah yang kita baca di dalam firman Tuhan hari ini adalah orang-orang Saduki datang kepada Tuhan Yesus yang ingin mengkonfirmasi pengajaran teologinya bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dari sisi praktis yang pernah diajarkan Musa terkait dengan pernikahan. Saudara, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, di dalam kekekalan tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, karena mereka tidak dapat mati lagi. Saudara, inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, orang Saduki menanyakan, ada di dalam aturan Taurat, jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dan dia tidak punya anak, maka adik daripada suaminya itu harus mengawini wanita ini, supaya melaluinya kakak laki-lakinya mendapat keturunan. Namun jika ada 7 bersaudara dan mereka semuanya mati, dan mereka semua mengawini wanita ini, maka pertanyaan orang Saduki, nanti kalau kebangkitan, wanita ini istri siapa? Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang Saduki ini bahwa di dalam kekekalan tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Kita semua akan hidup dikatakan seperti malaikat. Kita dalam kekekalan. Kita tidak akan mati lagi. Sehingga keberadaan manusia yang dibangkitkan itu tidak akan berkurang. Dan dia akan ada terus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini sesuatu yang asing dalam pemikiran kita? Seringkali manusia memikirkan kehidupan di kekekalan sana akan seperti kehidupan di alam fana ini. Mengapa demikian? Karena memang manusia tidak punya idea dan tidak pernah juga pergi dalam kekekalan itu. Sehingga manusia selalu memikirkan seperti apa. Dan saudara, tentu pemikiran manusia sangat dibatasi oleh pengalamannya dan keberadaan di dunia ini. Disitulah saudara, mengapa Tuhan perlu menyatakan firman-Nya kepada kita. Kalau Tuhan tidak menyatakan apa itu kekekalan dan apa yang terjadi di sana, kita tidak pernah tahu. Dan apapun pendapat kita, semua itu adalah pemikiran manusia. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jikalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, kita tidak pernah bisa mengenal Dia. Jikalau Tuhan tidak memberitahukan bagaimana jalan masuk kekekalan, kita pun tidak tahu jalannya kemana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya, satu kali akan masuk ke surga. Dan di sana kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun saudara, tentu di sana tidak seperti di sini. Kita bisa mengenal mereka, namun relasi kita tentu berbeda. Dan kita tidak dapat bayangkan seperti apakah persekutuan yang terjadi. Namun satu hal yang kita harus tahu, persekutuan itu persekutuan di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Persekutuan itu di dalam kebenaran Tuhan yang sempurna. Kita tidak lagi melihat pada cermin, tapi melihat pada kenyataan. Dan yang pasti saudara, kita semua mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal itu pasti terjadi. Karena Allah adalah Allah orang hidup. Saudara, orang-orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Di sini Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan Tuhan Yesus pun tahu bahwa mereka tidak percaya adanya malaikat.
Dan Tuhan juga berbicara bahwa di dalam kekekalan nanti, orang-orang dibangkitkan itu akan seperti malaikat. Artinya, immortality. Tidak akan mati lagi selama-lamanya. Tuhan Yesus menekankan, malaikat itu ada. Tidak seperti pemikiran orang-orang Saduki. Demikian juga Tuhan Yesus pada saat ini menekankan kebangkitan orang mati itu pasti. Dan pasti ada. Disitulah Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada orang Saduki yang memegang juga Taurat, bahwa Allah ketika menyatakan diri kepada Musa, maka Allah berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal Abraham, Ishak, dan Yakub sudah meninggal. Atau mau dikatakan, jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Abraham, Ishak, dan Yakub sudah tidak ada eksistensinya lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Allah adalah Allah kepada sesuatu yang tidak ada eksistensinya? Ketika dia berbicara, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tentu tidak. Disitulah Tuhan Yesus berkata, Allah yang kita percaya adalah Allah orang hidup. Di situ Allah berkata, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena eksistensi Abraham, eksistensi Ishak, Yakub tetap ada. Meskipun dia sudah meninggal. Karena satu kali, ketiga orang ini pun akan dibangkitkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita sesuatu yang kita belum bisa lihat hari ini. Firman Tuhan menyatakan kepada kita sesuatu yang akan datang, yang melampaui dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, dan itu pasti terjadi. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus. Saudara, mari kita hidup bukan semata-mata untuk perkara-perkara yang duniawi ini atau di dunia ini. Tapi mari kita hidup mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara yang surgawi, yang kekal itu. Kita melakukan hal-hal yang temporary kita kerjaan hari-hari, tetapi dengan hati yang surgawi. Karena kita tahu tujuan hidup kita adalah bukan di dunia ini. Tujuan hidup kita di dalam kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong kami, mencelikkan mata rohani kami. Ada hal-hal yang kami tidak bisa mengerti, dan itu ada misteri di dalam Engkau. Disitulah Tuhan kami perlu firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang terjadi, sesuatu yang tidak kasat mata. Sehingga kami boleh mempersiapkan diri. Bahwa kami memang hidup bukan di semata-mata di dunia ini. Tetapi kami hidup tujuannya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami menuju kepada kekekalan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.